Embrace 2024 alive and calling. Each step is a story. Each path is a promise. Each journey is a defined calling. Joshua 1 verse 3. I have given you every place on which the sole of your foot treads. 2024, a year to step with courage, to walk into the new path of newness, to open doors for change, a journey into the promised land. Ready for the calling God brings. Bring it on! Shalom IFJM Wellington, selamat sore. Selamat datang di ibadah IFJM Wellington. Sebelumnya, saya mau welcome Pastor Yonatan bersama istri Sarah. Boleh bangkit berdiri. Kita give applause to Pastor Yonatan from Auckland. Saya berdoa kita semua di dalam kondisi penuh sukacita dan damai sejahtera. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau yang bertahta atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan mau berikan dalam hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Yang percaya katakan amin. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang menuntun hidup kita. Tidak ada Tuhan selain Yesus. Sama-sama katakan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya.
yang termulia. Sekali lagi katakan dengan iman. Berkuasa selamanya. Dia Yesus. Ya Yesus yang termulia. Sama-sama kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi Dia. Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertahta, Dia bertahta untuk selamanya. Surga bumi menyembah yang termulia. Dia Yesus Allah kita. Sekali lagi katakan, kemuliaan hanya bagi Dia. Dia yang layak disembah, beri pujian bagi Yesus Sang Raja. Dia bertahta untuk selamanya. Surga bumi menyembah yang termulia. Dia Yesus Allah kita. Yang termulia. Siapa? Dia Yesus Allah kita. Kau yang memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Yesus, Allah kita, Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Karena Dia yang memegang hidup kita di tahun 2024. Gak usah ragu saudara, karena Tuhan yang berjalan di depan kita. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan
saudara-saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom IFGF Wellington. Welcome to the Super Sunday service in the first month of 2024. Next chapter is our sermon theme this month. Every one of us has a calling from God in our life. In the beginning of this year, we are encouraged to recognize our calling and learn how to fulfill that calling throughout the year. Now it's time for the church news this week. Check it out. In Sunday service, we listen to the sermon, but in a small group like IKEA, we can discuss and share our thoughts about it. This week is iCare Week. Let's talk about God's calling in our life and share about our thoughts, confusion, and even tell our group about what God has put in our heart to fulfill. Hi guys, this is what we have been waiting for. IFGF Wellington Easter Retreat 2024 will be held on 29th until 31st of March. So, you can register now. Please remember the registration will be closed on 29th of February. For more information, please contact Grace. Prayer is a privilege that God has given us to communicate with Him. 1 John 5:14 says, "This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us." If you have any prayer requests, please fill up the form from linktree/IFGF Wellington. We will pray for you together. That's all the news for today. Please enjoy the rest of the service. Happy Sunday! Yuk kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa. Sekali persilakan untuk semua anak Sunday School dan guru-guru. Kita persilakan ke depan, kita akan mendoakan mereka. Mari kita angkat tangan, kita memberkati anak-anak sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk minggu ini, sore ini Tuhan. Engkau telah kumpulkan kami, keluarga dan anak-anak hadir di tempat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan, juga termasuk anak-anak ini Tuhan. Kami sehati berdoa Tuhan untuk anak-anak ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan dalam Sunday School nanti Tuhan, agar mereka mempunyai hati yang rindu untuk mengerti, menerima dan memahami akan firman-Mu Tuhan yang diajarkan oleh guru-guru ini Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati guru-guru yang membagikan firman kepada mereka Tuhan, agar firman yang dibagikan Tuhan tumbuh di hati pikiran mereka sejak dini Tuhan, agar mereka tetap menerima Engkau sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang besok akan memulai sekolah Tuhan. Engkau pagari mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau lindungi juga Tuhan pergaulan mereka Tuhan, agar mereka Tuhan terlindungi di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan dari pergaulan bebas Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau melindungi mereka. Demikian juga Tuhan guru-guru sekolah minggu yang bekerja ataupun belajar Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Engkau lindungi dan pagari mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Demikian kami panjatkan dan kami serahkan anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Kau yang memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya persilakan semua untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa Bapa kami. Yuk kita baca. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan,
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa pokok doa kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami datang ke tempat-Mu Tuhan, kami rindu memuji menyembah-Mu Tuhan. Terutama kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Santapan rohani bagi tubuh rohani kami Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sudah mendapatkan residen visa Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, di mana kami telah berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang menginginkan residen visa Tuhan, dan Engkau telah melancarkan semuanya itu Tuhan dan telah terwujud Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang berkuasa atas hidup kami, yang memperhatikan setiap kebutuhan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini bergumul untuk mencari rumah ataupun memberi rumah Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau memperhatikan setiap kebutuhan kami. Engkau menyediakan berkat-berkat yang baru kepada kami setiap hari Tuhan. Engkau tahu kebutuhan kami, demikian juga Engkau tahu kebutuhan saudara-saudari kami yang rindu untuk memiliki rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membuka jalan Tuhan, melancarkan semuanya Tuhan. Kami tahu Tuhan, rencana kami bukanlah rencana-Mu, jalan kami bukanlah jalan-Mu, tetapi yang kami tahu Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang terindah Tuhan untuk kami yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan kebaktian kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari tetap dalam sikap berdoa. Kita silakan duduk saudara-saudara dalam sikap menyembah kepada Tuhan. Ambil waktu sore hari ini, ambil waktu kita datang di hadapan Tuhan sore hari ini, karena Tuhan senang melihat anak-anaknya datang mencari Dia. Pada sore hari ini kita diingatkan lagi, kita punya Tuhan yang megang janji kita. Kita sudah nyanyikan lagu itu. Dia Tuhan yang bisa kita andalkan. Bahkan kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara, saat Dia berjanji, janji satu hal saja, Dia akan pastikan itu menjadi kenyataan buat hidup saudara dan saya. Dia Tuhan tidak pernah ingkar. Dia juga bukan Tuhan yang lupa akan janjinya. Bahkan Dia gak pernah lalai. Dia gak pernah salah dalam segala rencana Dia. Gak pernah salah pilih, gak pernah salah waktu. Dia Tuhan yang gak pernah salah dalam berbagai cara. Tapi Dia tahu yang terbaik buat hidup saudara dengan saya. Terima kasih Tuhan. Ulangan 31 ayat 8 berkata, sebab Dia Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depan kita di tahun ini. Dia sendiri akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita, dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Janganlah takut, jangan patah hati. Mari saudara, ambil waktu saat ini 1 menit. Kita sembah Tuhan. Kita bersyukur kita masih bisa menginjak tahun 2024. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, itu bukan karena kemampuan kita, tapi Tuhan punya rencana yang besar buat hidup saya, buat hidup saudara, bahkan buat seluruh keluarga kita. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian dan penyembahan buat Tuhan. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Sembah Dia, tinggikan Dia, mazmurkan, nyanyikan lagu buat Dia. Hanya Tuhan yang layak, hanya Tuhan. Kami sembah Engkau, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Kami naikkan syukur kami hanya bagi Tuhan yang besar, hanya untuk Raja kami,
Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough.
Dia tak pernah gagal. Tuhan yang selalu menepati janjinya. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. Kami percaya dengan segenap hati kami Tuhan. Bukan dengan pikiran kami atau akal budi kami, tapi kami percaya Engkau dengan segenap hati kami Tuhan, untuk melalui tahun ini Tuhan. Kami tahu Engkau yang berjalan di depan kami. Mari sama-sama saudara, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan sekali lagi. Dia Tuhan yang tahu apa isi hati kita. Apabila kita berseru kepada Dia, Dia yang mendengar dan Dia yang menjawab doa-doa kita. Tuhan yang tahu kebutuhan kita. Tuhan sendiri yang tahu lebih dari siapapun juga. Apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang sedang saudara lihat, tapi satu hal, percayalah, Dia Tuhan yang sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia yang memegang tangan kita. Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang sangat luar biasa. Dia yang Tuhan yang Raja segala raja. Katakan, ku punya Tuhan yang besar. Dia yang memegang. Dia yang besar dari segala apapun dalam setiap hidup kita. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dia Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang Ini iman kami Tuhan. Ini iman kami. Kami percaya Tuhan dengan janji-janji-Mu Tuhan, yang menggenapi semua kelemahan kami Tuhan. percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari deklarasikan sore hari ini, katakan lagi. Katakan lagi. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi, katakan dengan imanmu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima Sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. Berikan puji dan syukur. Berikan rasa hormat kita bahwa kita punya Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Bapak, kami ucap syukur Tuhan kalau kami bisa datang ke dalam rumah-Mu sekali lagi pada harinya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan.
Ya Tuhan, sebenarnya kami masuk dalam firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang tutup bungkus ya Bapa tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami bisa mendengar firman yang disampaikan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang terus pakai kami semua ya Tuhan. Biarlah kami terus semangat ya Tuhan dalam mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman ini yang menusuk setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga kami keluar dari tempat ini tidak sama lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami berdoa untuk Pastor Yonatan yang akan membawakan firman ya Tuhan. Biarlah Kau pakai dia lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu kami ke depan, ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu dari Auckland. Ya. Pastor Yonatan silakan. Thank you. Halo, shalom semuanya. So it's been a while, I think. Jadi beberapa muka familiar dari Auckland. so good, ada supporter dari Auckland. So amazing. Sekali lagi sangat amat luar biasa bagi saya. Thank you for having me. Saya di sini sama istri saya dan anak saya hari ini dua, Joshua sama Nadia. Dan saya kemarin tadi ngomong, sebenarnya saya baca-baca. It's been 10 years setelah terakhir kali saya kesini. So jadinya still the same place, so looks familiar semuanya, but I believe bahwa Tuhan memberikan suatu pertumbuhan yang begitu luar biasa, terutama di gereja ini, di FGF Wellington. Saya dengar sangat amat banyak kabar yang sangat amat baik, di mana saya bisa membawa satu encouragement satu dengan yang lain. Dan juga dalam kesempatan ini saya juga mau memberikan apresiasi, terutama untuk Pastor Simon dan juga Silky, dan juga untuk Pastor Jack sama Ebi, Pastor Anthony sama Fairah. Saya percaya bahwa dari kesetiaan mereka ada buah. Dari kerja keras mereka itu ada satu namanya di mana mereka bisa menebarkan benih. So jadinya saya percaya sekali bahwa apresiasi itu perlu diekspresikan. Nggak peduli apakah Anda telat apa enggak, cuman saya nggak tahu berapa kali atau terakhir kali Anda memberikan apresiasi kepada pastor Anda. So karena itu saya mau undang semuanya, can we just give applause untuk mereka? Come on, you can do better than that. Come on, you just give sebagai tanda apresiasi daripada your pastors. It's not easy, saya percaya karena saya sendiri juga mengalaminya, saya melaluinya semuanya itu, it's not something that's easy. Cuma saya percaya sekali bahwa karena mereka kesetiaannya begitu luar biasa, saya percaya bahwa rumah Tuhan ada terus di Wellington dan menjadi berkat. So just be appreciative to one another, nggak cuma pastor Anda tentunya, all the volunteers, para ini beri kepetuangan buat volunteers pada hari ini, so amazing, karena tanpa volunteers, Anda nggak bisa duduk di sini saat ini. Kita sama-sama di dalam rumah Tuhan, di mana kita tahu bahwa ada satu hal yang begitu luar biasa, terutama di kota ini, kota Wellington, amin. Nggak cuma anginnya doang, cuma berkatnya juga, amin. Wah kurang percaya, amin. Amin, alright. Saya pertama kali waktu itu kemarin hari Sabtu saya nyampe gitu berasa kayak, wah ini bener, kita nggak nyasar, ini pasti di Wellington. Turunnya udah mulai kayak haja gitu kan. So we know for sure that we mendarat di Wellington, kota Wellington. So hari ini saya mau membagikan firman Tuhan yang akan saya percaya sekali bahwa akan membangun dan juga merubah serta menguatkan kita semua. Tema bulan hari ini apa saudara-saudara? Pastor doang yang tahu. So sekali lagi bulan ini, bulan Januari kita mengambil tema Next Chapter. So the next chapter. Jadinya FGF secara global bulan ini, bulan Januari kita membicarakan tentang next chapter. Mungkin Anda kalau misalnya suka membaca gitu kan, Anda selalu dari bab 1 pindah ke bab yang kedua untuk bisa ada progresi ceritanya. Mungkin Anda yang suka mungkin nonton drakor gitu kan, Anda pasti mau nonton ke episode selanjutnya gitu kan. Drakor itu begitu luar biasa, tiap kali saya kalau lihat episodenya berapa, 1 jam 5 menit, 1 jam 8 menit, hanya 1 episode saudara-saudara. Begitu luar biasa dedikasi orang-orang drakor, sangat amat luar biasa. Tapi saya juga percaya sekali bahwa sama dengan kehidupan kita juga harus maju. We need to move forward. Gimana kita ada satu progresi, demi progresi, that's why bulan ini kita akan ngomong tentang the next chapter. What is your next chapter? Apa sih bab Anda selanjutnya? Karena Tuhan masih bekerja dan akan selalu bekerja. Pertanyaannya, are you going forward atau you stuck? Or even backward? So hari ini saya percaya sekali bahwa kita nggak cuma kita bisa maju untuk mengetahui Anda mempunyai panggilan, Anda semua mempunyai panggilan, amin?
ada panggilan daripada Tuhan untuk saudara dan saya. Kalau misalnya Anda tidak tahu, yes, saya mau konfirmasikan kembali bahwa you have calling. You have calling from the Lord, dan saya percaya sekali bahwa kita nggak mau meninggalkannya. Dan untuk bisa menerima panggilan daripada Tuhan, kita juga harus ada namanya transformasi dalam diri kita. Ada satu namanya perubahan demi perubahan, that we need to know and prepare for what next to come. Karena Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru. Di Yesaya 43:19 dikatakan bahwa lihat, Tuhan mengatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Dan pertanyaannya adalah, belumkah kamu mengetahuinya? Apakah Anda sudah tahu bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru untuk kehidupan Anda dan saya? Saya percaya, saya berdoa sekali lagi bahwa Tuhan bisa selalu melakukan hal yang baru. Saya tahu kenapa, karena setelah 12 bulan ada tahun baru. Setelah 1 bulan ada bulan yang baru. Setelah 60 menit ada jam yang baru. Setiap hari Tuhan melakukan hal yang baru untuk saudara dan saya. Cuman apakah Anda mengetahuinya? Have you known it? Have you actually tahu benar-benar Tuhan selalu melakukan hal yang baru? Karena itu saya berdoa sekali, saya mempunyai suatu kerinduan bagi kita, terutama orang-orang yang mengklaim diri Anda sebagai Kristen atau pengikut Kristus, untuk mengetahui bahwa follow God's movement. Go follow, saya bisa pindah ke sini nggak? Jadi karena orang-orang semua ada di sini, saya jadi kayak rada jauh gitu. Saya kadang-kadang lupa saya mau ngomong apa, saya balik lagi gitu. Nggak apa-apa, it's okay Pak Susiman, luar biasa. Iya, saya jadi agak lupa. Kalau saya itu kayak, ini, waduh, kemana gitu. Tadi sampai mana saya lupa sekarang. Terima kasih. Oke, thank you Simon. Pak Susiman. Jadinya saya mau balik lagi. Kita mau melihat kehidupan Rasul Paulus yang mengalami suatu perubahan. Perubahan yang begitu luar biasa saat dia berjumpa pribadi dengan Yesus Kristus. Jadi ini saya kasih recap sedikit, mungkin beberapa Anda yang tidak familiar bahwa di Kisah Para Rasul 9 ada perikop di mana Paulus sebelum menjadi namanya Paulus, dia lagi on the way ke suatu kota namanya Damsyik. Ada Damsyik dengan tujuan untuk menangkap, mengancam dan membunuh orang-orang Kristen di sana. Tapi apa yang terjadi saat dia udah mau dekat ke kota Damsyik, tiba-tiba apa yang terjadi ada satu cahaya yang begitu luar biasa mengelilingi dia. Terus sebenarnya dia merebah ke tanah, tapi dengan ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Terus sebenarnya dia nanya, kamu siapa? Dan ada suara yang mengatakan, aku itu Yesus yang engkau aniaya itu. Setelah itu Saulus bangun, dia nggak bisa melihat, matanya tiba-tiba menjadi buta, harus dituntun sama teman-temannya masuk ke Damsyik, dan selama 3 hari dia tidak makan dan tidak minum. Di ayat 10, kita buka ayat 10, dikatakan bahwa di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dengan suatu penglihatan dikatakan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Ayat 11, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Carilah di rumah Yudas, orang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan dia melihat bahwa ada seseorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya dia dapat melihat lagi. Ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak yang telah orang kudengar orang itu, betapa banyaknya kejahatan dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dia datang kemari dengan penuh kuasa, penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Basically dikatakan bahwa orang tersebut datang untuk memusnahkan kita semua. Mau menangkap, membenjarakan, dan membunuh orang-orang Kristen. Cuman ayat 15 dikatakan gini, kalau misalnya firman Tuhan sudah berkata-kata, Anda harus lakukan. Dikatakan seperti ini, firman Tuhan berkata kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ, masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi, dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Lalu ia bangun dan dibaptis.
Ayat 19, setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saul tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ayat ke-20, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya mau berikan title pada hari ini, sermonnya adalah Live Brand New. Hiduplah dengan yang baru. Mari kita berdoa sebelum mulai. Bapak di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk kesempatan kami berkumpul, terutama di gerejamu ya Bapak. Biarkan Tuhan firman-Mu akan menjadi selalu ya dan amin, membawa suatu transformasi demi transformasi Bapak, bukan sebagai informasi, tapi membawa satu rema bagi kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan? Amin. Live brand new. Ngomong tentang yang baru, siapa yang punya New Year resolution? Anyone actually has New Year resolution? Nggak ada yang mau ngaku gitu. Biasanya gym gitu paling rame gitu kan di bulan-bulan yang awal-awal. Di tahun baru ini terutama pada awal bulan biasanya saya refleksi diri. Terus tiba-tiba saya kepikir ada satu hal yang membuat saya berpikir bahwa kayaknya mesti jadi goal tahun ini. At least mendekati lah, reach the goal. Gitu, dimana menurut saya itu bisa membantu saya untuk berkomunikasi dan juga saya percaya bahwa akan menjadi lebih efektif dalam berkomunikasi. Goal tersebut adalah dapat mengingat nama orang lebih baik lagi. Nggak tahu ada yang relate sama saya gitu, kalau saya tiba-tiba orang ketemu gitu kan, kalau dia tahu nama saya cuma saya nggak tahu nama dia gitu kan. Awkward banget kan, halo Yonatan, halo. Siapa ini namanya gitu kan. Jadi saya coba untuk menghindari hal-hal tersebut gitu supaya make sure at least tahulah gitu. Karena saya secara pribadi I'm a visual person. Jadi kalau saya tahu banget mukanya seperti apa, cuman namanya karena semuanya huruf dan saya sekolahnya kurang begitu pandai, kadang-kadang blur. Ketemu sering kali kok, halo Yonatan apa kabar? Baik. Siapakah ini? Saya tidak tahu. Jadi saya mencoba sekali at least saya mau mendekati goal tersebut gitu. Anyone actually relate sama saya? Tiba-tiba kayak baru kenalan gitu. Apalagi kalau sudah banyak kayak sekarang nih. Ini tantangan buat saya. Setiap orang yang berkenalan sama saya, mudah-mudahan saya bisa mengingat namanya gitu. At least saya bisa keluarin handphone saya. Namanya siapa? Saya ketikin satu-satu. Jadi ini adalah tantangan bagi saya. Begitu luar biasa kalau Tuhan sudah mengatakan, iya itu akan kejadian gitu kan. Jadinya saya rasa itu nama setiap orang itu unik. Setiap nama yang diberikan itu unik sekali karena apa? Karena itu bisa berdasarkan kultur gitu kan, culture, kepercayaan, bahasa, sama kepercayaan nama orang yang ngasih nama gitu kan. Jadinya kenapa nama Anda saat ini bahwa ada suatu kepercayaan atau at least ya ada yang ngasih nama. Betul? Setidaknya ya Department of Internal Affairs kasih nama kan, gitu kan, kasih sertifikat. Dan menurut saya nama sendiri cukup unik gitu, nama Yonatan gitu, apalagi yang tadi yang main keyboard juga namanya keren banget gitu kan. Keren banget tuh, namanya spesial gitu kan. Menurut saya nama saya cukup unik, apalagi di negara barat seperti New Zealand. Kalau di Indonesia kan gampang gitu, oh namanya siapa? Yonatan gitu kan. Cuman kalau di negara seperti New Zealand, seringkali saya mempunyai pengalaman bahwa tiap kali kalau misalnya disuruh nama, oke, what's your first name and last name, itu pasti akan prosesnya panjang. Saya pernah kejadian waktu itu bahwa, oh what's your name, can you spell it? Oh pertama, what's your name? Yonatan. How do you spell it? Gitu. Oh oke, Y-O-N-A, oke Y-O-N-A, ya. T-H-A-N. Jadinya first name Yona, belakang last name Tan. Yona Tan. No, that's not my name. Oh, sorry gitu. Dia ulang. Siapa namanya? Yonatan. How do you spell it? Y-O-N-A-T-H-A-N. Jadinya Yonapan. Jadinya T-nya itu dikira P. Jadinya Yonapan. No, that's not my name. It's like Jonathan with Y. Dia tulis, oh, okay, I get it. Jonathan pakai Y. Jonathani. Kalau misalnya nggak buru-buru sih nggak apa-apa. Ya udah, mungkin orang ini mungkin harus banyak berdoa dan berpuasa gitu ya. Cuma kalau saya lagi buru-buru, saudara kayak, ya ampun. Terus saudara, no. Saya ulang lagi, saya tulisin semua segala macam. Oh oke, how do you pronounce it? Lah selama ini gue ngomongnya gimana? Yonatan, gitu kan. Cuma saya baru ngerasain posisi kepada orang tersebut saat saya waktu itu bekerja sebagai kayak contact center, saudara-saudara. Contact center itu tugasnya angkat telepon gitu kan, angkat telepon, terus udahnya mengidentifikasikan nama yang teleponnya. Saya waktu itu berdoa dan berharap buat nama jangan susah, please, at least jangan susah gitu kan. Kalau John gampang kan, is it with H or no without H, gampang, John gitu kan. Dapat saudara, siapa namanya? Siobhan.
excuse me, itu aja bisa kasih Svon. How do you pronounce it gitu kan? Mungkin bisa, saya ada slide-nya. Ada yang tebak siapa namanya Zvon kayak gimana? Mungkin bisa di next one, the next. Nggak apa-apa, terusin aja. Yang tadi namanya, nama Irlandia, Svon. Gak ada von-vonnya saudara. Siobhan. Svon. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Ada satu lagi, Joaquin. I'm sorry, yeah, my name is Joaquin. Joaquin, itu kayak udah keringet dingin saudara, udah kayak how do you spell it? J dari mana? Joaquin kok bisa J gitu kan? Joaquin, nama Perancis saudara-saudara. Saya kayak, oh begini rasanya ya kalau saya di posisi orang tersebut gitu. Makanya saya percaya sekali bahwa namanya itu I believe that names itu selalu menjadi esensial bagi kita semua. Amin. Itu yang membedakan antara saya dan Anda dan saya, antara satu dengan yang lain, unik dan itu adalah milik Anda. Cuman kalau misalnya Anda baca Alkitab, Tuhan beberapa kali di mana Dia tidak memanggil seseorang dengan nama mereka. Waktu mereka dilahirkan. Abram, Tuhan manggilnya Abraham. Sarai jadi Sarah. Yakub jadi Israel. Terus saudara tahukah Anda bahwa Yosua itu namanya bukan Yosua pas dia lahir. Hosea. Jadi kayak, saya kok kenapa ya, kenapa begini, kenapa begitu. Terus saudaranya seringkali juga ada kalau salah Petrus, namanya waktu lahir bukan Petrus, Simon. Cuman diganti. Dan juga saya percaya sekali bahwa semuanya hal tersebut karena Tuhan mengingatkan bahwa nama yang Anda dapatkan waktu Anda lahir secara jasmani, itu cuman waktu di mana Anda belum mengenal Kristus. Benar-benar engkau mengenal Kristus secara pribadi Anda berubah. Anda tahu bahwa kenapa Yakub diganti jadi Israel? Karena dikatakan Yakub adalah penipu. Cuma Tuhan melihat, no, kamu sudah bertemu dengan aku, you are Israel. You're no longer a thief, you're no longer a deceiver. You have a greater plan karena engkau sudah bertemu dengan Allah. Saudara, saya percaya sekali bahwa saat kita sudah bertemu langsung dengan Yesus Kristus, your name is changed. Nama Anda berubah, pribadi Anda berubah karena Tuhan sudah mengatakan bahwa masa depanmu akan terlihat saat engkau mengikuti Kristus secara penuh. Kita melihat lagi bahwa kenapa semuanya hal tersebut diganti, karena Abram yang artinya bapa, Tuhan melihat bahwa no, kamu gak cuma jadi bapa satu orang. Kamu akan menjadi Abraham, bapa dari segala keturunan. There's a greater plan for you. Just because you expect small doesn't mean God will give you like small thing. It's a greater things with you and me. Ada satu hal yang begitu luar biasa, bahwa saat kita benar-benar mau bertemu secara pribadi dengan Yesus, Dia akan memperlihatkan your calling, your destiny. There's a greater things waiting for you. Dan kenapa Hosea, kenapa diganti melalui Tuhan berbicara kepada Musa dan akhirnya diganti menjadi Yosua? Karena Hosea dikatakan bahwa itu adalah penyelamat. Cuman dia mempunyai panggilan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dan mengatakan bahwa Tuhan yang menyelamatkan. Artinya itulah Yosua. So it's a greater things yang akan bekerja. Tuhan akan mengganti nama pribadi yang lama menjadi baru, mengingatkan bahwa Anda dan saya mempunyai satu panggilan yang begitu luar biasa dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita, mungkin daripada kita harus mengubah cara diri kita melihat diri kita sendiri. Sometimes karena ada satu hal dengan yang lain, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa hal tersebut terjadi seperti kejadian kepada Ananias. Di ayat bacaan pembukaan kita sebelumnya. Pas Ananias disuruh sama Tuhan untuk kamu membunuhkan Paulus. Dia bilang, Tuhan kamu gak tahu ya tuh orang yang ngebunuh-bunuhin, tuh orang yang pengen mau menangkap semua orang Kristen,
Cuman Tuhan mengatakan bahwa ya kamu melihat Saulus, cuman dia sudah menjadi Paulus. Karena dia sudah bertemu dengan aku secara pribadi. Dan dia akan menjadi Rasul Paulus. Dia akan menjadi hal yang luar biasa. Dia yang menulis 2/3 dari perjanjian baru. Dia juga yang membawa kebenaran. Akhirnya semua orang-orang non-Yahudi seperti Anda dan saya bisa selamat. Karena kita melihat bahwa hal tersebut kelihatannya buruk atau mungkin Anda telah melakukan hal-hal yang buruk, bukan berarti Anda akan terus buruk. Because God has something greater for you. Dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan. Kalau saya stop, Anda bisa berkatakan gitu kata-katanya, saya ulang lagi ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan. Sekali lagi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Do you accept that? Apakah Anda menerimanya? Apakah Anda mempercayainya? Cuman kadang-kadang kalau misalnya boleh jujur, bagi kita semua yang mungkin sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kadang-kadang kita tidak bertingkah seperti itu. Kita kadang-kadang tidak bertingkah seperti ciptaan baru. Mungkin kelihatannya kayak Kristen, mungkin ngeklaim bahwa Anda Kristen, mungkin rasanya kayak Kristen, baunya mirip-mirip Kristen, cuma tidak sepenuhnya untuk mengikuti firman Tuhan. But I think this is a reminder bagi kita semua orang yang believers of Christ, semua yang percaya sama Kristus bahwa dia adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mempunyai satu namanya a clear distinction, satu hal yang benar-benar berbeda. Inilah ajakan di mana bahwa kita ada satu perubahan, ada satu perbedaan, ada satu hal yang mungkin kita harus berhenti lakukan, dan ada beberapa hal yang harus kita mulai lakukan. Karena seringkali kita sebagai orang Kristen kadang-kadang menjadi pengamat atau mengkritik. Itu kelihatannya jelek, kok begitu, kok begini, kok begitu. Kelihatannya cuma dari jauh doang. Cuman Yakobus ayat 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Sekali lagi saya ingin ingatkan lagi bahwa jangan cuma sebagai pengamat, pembaca firman, cuman biarkan kita menjadi pelaku firman. Orang sering banget ke gereja atau dengerin sermon, terutama di dunia online sekarang ini bisa dengerin 10 sermon di YouTube lah, di Instagram lah, di Reels lah, di Story, TikTok, whatever it is. Cuma berapa yang sebenarnya kita lakukan? I rather to have read just cuma satu, ngerti satu, cuma lakuin satu. Daripada kita mengkonsum semua hal, karena saya percaya sekali bahwa sekarang kita nggak memerlukan informasi, saudara-saudara. Informasi yang datang ke kita. We just need to have transformations through doing the Word of God. Transformasi itu sangat amat bisa terjadi kalau misalnya kita benar-benar melakukan, benar kita diselamatkan oleh iman kepada Kristus. Benar bukan karena kelakuan baik kita bisa selamat. Benar karena Tuhan yang begitu mengasihi saudara saya, akhirnya dia bisa rela mati 3 hari dan bangkit kembali. Cuma saya rasa karena kita sudah diselamatkan, kita harus melakukan pekerjaan yang mencerminkan bahwa kita sudah selamat. Ayat Yakobus 2:17 dikatakan demikianlah juga dengan iman. Kalau iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Jadi apa gunanya kamu punya iman, cuman gak ada tindakan yang menyertainya. Apa gunanya Anda percaya sama Yesus, cuman gak ada tindakan yang menjadi bagian daripada keyakinan Anda. Saya kasih tahu lagi bahwa berperilaku baik itu tidak menyelamatkan Anda. Berperilaku baik itu tidak menyelamatkan Anda, dan Anda bisa masuk surga dan menerima namanya keselamatan yang kekal. Tetapi karena kita diselamatkan, seharusnya kita berperilaku baik. Saya kasihkan lagi bahwa saat kita berkata-kata jujur, itu tidak menyelamatkan kita. Cuman karena kita sudah selamat melalui Yesus Kristus, maka kita berkata-kata jujur. Kita memberi, berbuat baik, apapun yang kita lakukan, itu tidak menyelamatkan kita. Cuman karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka kita akan memberi dengan sukacita. What I'm saying is, nah, kalau sekarang kita sudah menerima hal tersebut, yuk kita sama-sama kita hidup sebagai orang yang baru. We need to act like brand new. We need to live like brand new. Semuanya itu harus kita ketahui dan kita lakukan, saudara-saudara. Mungkin pertanyaannya, oke, jadinya gimana supaya kita bisa hidup kayak baru? Hidup dengan baru. Yang pertama,
live with a mindset of pursuing not perfection. Hiduplah dengan pola pikiran mengejar, bukan kesempurnaan. Sekali lagi bahwa Tuhan tidak mengharapkan Anda untuk sempurna baru menerima Tuhan. Cuman kita harus punya satu hal di mana punya pola pikir bahwa kita harus terus berjalan dan mengejar apa yang benar. Seringkali banyak assumption gitu ya. Orang Kristen tuh nggak pernah terjatuh, nggak pernah tergoda, nggak pernah kehilangan kesabaran, nggak pernah melakukan kesalahan. No. Semuanya itu bohong, saudara-saudara. Orang Kristen juga mempunyai suatu problem yang sama karena masih tinggal di dunia. Your journey with God isn't about perfection, it's about pursuing and trusting Him in the process. Perjalanan Anda dengan Tuhan itu bukanlah tentang kesempurnaan. Ini tentang terus mengejar dan mempercayainya dalam prosesnya. Anda masih ingat tadi Rasul Paulus ya? Rasul Paulus 2/3 daripada perjanjian baru dia tulis. Dia yang karena dia juga kita bisa mendengar kabar baik. Dia yang disiksa, dicambuk, dipukulin, masuk penjara hanya untuk kabar gembira doang. Di Filipi 3 ayat 12-14 dikatakan seperti ini. Dia sendiri mengatakan bahwa bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini dan telah sempurna. Dia sendiri mengatakan saya masih belum sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang ini aku lakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku, mengenalkan diri apa yang di hadapanku. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Artinya apa, saudara, tentang pursuing? Pursuing artinya bahwa daripada kita semua, kehidupan kita, Tuhan mempunyai standar untuk kehidupan kita. Every single of us, dari kita semua, itu mempunyai satu namanya standar yang Tuhan telah berikan. Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Saat kita mempunyai satu pola pikiran untuk bisa mengejar, artinya kita mau mencari standar Tuhan dalam kehidupan kita itu apa, dan membuat keputusan, saya mau melakukannya. Find out, kira-kira firman Tuhan standar dalam pernikahan itu apa sih? Cari tahu, kira-kira standar untuk saya spend my money, mengeluarkan uang saya, mengatur uang saya, standar Tuhan seperti apa sih? Cara saya berdoa, standar Tuhan itu seperti apa sih? Cara saya memberi, melayani, standarnya itu seperti apa sih? Kira-kira kalau misalnya saya mempunyai satu namanya relationship, lagi pacaran, lagi mungkin marriage, apa sih standar Tuhan dalam kehidupan saya? Every single thing yang kita lakukan dalam kehidupan, standarnya ada di Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau mencarinya dan mempelajarinya dan melakukannya, saudara-saudara? Sekali lagi, kalau misalnya standarnya tidak terpenuhi saat ini, kita bisa kembali sama Tuhan dan meminta ampun, dan Tuhan pun akan mengampuni. Dan kita kembali lagi mencari standar daripada Tuhan sendiri. So sekali lagi saya ingatkan kembali bahwa live brand new in Christ is not about to be perfect and always be perfect, but it's about pursuing. Terus setiap hari apa sih yang pengen Tuhan ngomong, apa sih Tuhan pengen ceritakan, apa sih yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan saya. Karena itu kejarlah, ketahuilah, kerjakanlah kebenaran Tuhan. Mari sama-sama mungkin katakan sama-sama saya, kejarlah. Belum sama-sama, kejarlah. Ketahuilah. Kerjakanlah. Sekali lagi, kejarlah. Ketahuilah. Kerjakanlah. Kebenaran Tuhan untuk kehidupan kita semua, saudara-saudara. Kadang-kali kita terpengaruh atau mencoba untuk push the boundaries ya. Kira-kira kalau misalnya sering kali bertanya gitu, kira-kira kalau misalnya saya minum alkohol, dosa nggak sih? Saya lagi pacaran, boleh nggak kita hidup bareng, living together? Mana firman Tuhan ada yang bilang seperti itu nggak boleh? Saudara, saya ingatkan kembali bahwa pertanyaannya bukan apakah itu dosa apa enggak, cuman apakah itu bijaksana untuk kehidupan Anda dan saya. Saya kasih contoh gini, tiba-tiba Tuhan mengatakan bahwa ini nggak dari firman Tuhan, cuman Tuhan bilang, Yonatan, kamu nggak boleh makan donat, gitu kan? Tiba-tiba ada perintah Allah gitu, perintah Allah kepada saya, Yonatan, kamu nggak boleh makan donat, gitu. Itu adalah perintah daripada Tuhan. Cuman apa yang saya lakukan bahwa setiap hari saya ke Krispy Kreme.
Krispy Kreme itu adalah tempat donat di mana kalau misalnya lewatin bisa wangi, donatnya luar biasa gitu kan. Apakah dosa? Enggak. Ke tempat donat enggak dosa. Itu tempat publik. Semua orang bisa datang. Cuman apakah itu bijaksana? Enggak, saya cuma lewatin doang. Enak wanginya. Cuma Tuhan mengatakan kamu gak boleh makan donat tuh. Iya, gue kan gak makan donat, gue cuma lewatin doang. Wangi, enak. Apakah dosa? Enggak. Cuman apakah bodoh? Iya. Kenapa Anda mau jadi bodoh? Saya jadi bodoh. Kalau misalnya hal tersebut bahwa standar daripada Tuhan mengatakan tidak, ya jangan coba-coba untuk wangi, kan gak dosa. Gue gak lakuin. Kalau misalnya Anda tahu bahwa area ini aman, kenapa Anda harus jalan di ujung? Nggak jatuh tuh, nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya Anda tahu bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin, dan adalah pelindungan yang ada, kenapa mesti ke pinggir? Itu yang seringkali saya katakan kepada orang-orang yang tanya seperti itu. Kalau misalnya Anda nggak tahan sama bau alkohol dan bisa tergantung sama alkohol, jangan ke bar dong. Kalau misalnya Anda mempunyai satu namanya passion, dibilang gitu kan, hasrat, yang benar-benar luar biasa menggebu-gebu sebagai teenager atau whatever itu, ya udah jangan ke arah sana dong, jangan pergi berduaan. Apakah dosa? Ya enggak sih. Mana apakah bodoh? Banget. Jadi pertanyaannya bukan apakah itu dosa apa enggak, cuman apakah itu bijaksana untuk Anda bisa memenuhi panggilan Tuhan dan standar hidupnya Tuhan. Beberapa daripada kita mungkin kita harus mempunyai satu keputusan untuk berhenti sesuatu. Beberapa daripada kita mungkin kita harus membuat keputusan untuk melakukan sesuatu. Melakukan hal yang baru. Melakukan satu hal yang mungkin harus sebelumnya belum dilakukan. Kejarlah, ketahuilah, kerjakanlah. Hal tiga tersebut menurut saya yang membawa transformasi bagi kehidupan saya pribadi dan juga kita semua. Yang kedua, setelah kita sudah kejar, ketahui, kerjakan. Yang kedua adalah His presence should be evident in your life. Hadirat Tuhan seharusnya tuh kelihatan di dalam kehidupan Anda dan saya. Kebenaran Tuhan atau standarnya Tuhan itu dikerjakan dan pasti akan kelihatan. Whatever it is, kalau misalnya Anda kerjakan pasti kelihatan. If God is in you, people should see Him in you. Because apa yang terjadi di dalam itu akan keluar. Kisah Paulus 9, ayat 19-20, setelah Rasul Paulus bisa melihat apa yang dilakukan, bahwa 19 dikatakan gini, setelah ia makan, lapar kan, habis 3 hari dia nggak makan nggak minum gitu kan, dia makan, pulihlah kekuatannya, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid Damsyik. Ayat ke-20, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Ketika itu juga dia lakukan. Ketika itu juga orang bisa lihat ada perubahan di dalam dia setelah dia bertemu dengan Kristus secara pribadi. Jadi ini menurut saya kalau orang-orang yang mengaku bahwa dia ada Kristen atau pengikut Kristus, seharusnya orang lain bisa melihat bahwa ada Kristus di dalam dia. Pernah nggak sih Anda melihat gitu orang-orang sudah menikah, cuman bertingkah laku tidak pernah menikah? Gitu, misalnya mungkin dia nggak pakai cincin, terus saudaranya dia nggak pernah sebut nama pasangannya, mungkin nggak pernah pulang atau whatever it is gitu. Kan aneh. Kamu menikah, pas dilihat nggak cincinnya gitu kan. Terus saudaranya orang mengatakan bahwa itu kuno lah, ngapain sih pakai cincin gitu kan. Istri saya atau suami saya tahulah hati-hati saya gitu. Enggak sih, cuma tahu Tuhan yang tahu isi hati Anda. Orang nggak bisa melihat. Dan juga cincin adalah satu simbol. Saya tahu ini kenapa, karena saya seringkali ngeberkatin orang dan itu saya mesti hafalin bagian tersebut. Dan akhirnya saya harus melakukan kepada diri saya sendiri juga. Bahwa ini adalah simbol daripada kesetiaan dan juga covenant of your marriage. Kalau misalnya dikatakan, nggak usah lah ini old fashion, ngapain kuno, nggak usah lah ini bikin gua gatel, ganti dong cincinnya. Mahal, ya saving dong. If that's important, you will do it.
Kalau misalnya itu adalah kepentingan benar-benar penting di dalam kehidupan Anda pasti akan lakukan. Seringkali orang mengatakan bahwa saya nggak punya waktu karena itu nggak penting untuk dalam kehidupan Anda. Kalau misalnya itu penting, Anda pasti bisa melakukannya dan punya waktu. Nonton Netflix bisa tuh? Masih bisa Netflix and chill? Cuman kalau saya baca firman kadang-kadang, aduh gak ada waktu. If you think that's important, you will make a time. Kalau misalnya kita tahu bahwa orang-orang bisa mengatakan bahwa ya saya mau melakukan, semua orang seperti itu, you have to at least kelihatan, saudara-saudara. Seringkali kita mau personal private relationship with God, but we don't want people know. Dan di Matius dikatakan seperti ini. Ayat 10, 32, 33. Keras sekali Yesus mengatakan seperti ini. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Kalau misalnya Anda punya satu relationship atau hubungan dengan Kristus, itu akan kelihatan, saudara-saudara. Anda pernah ke Korean barbecue, restoran Korean barbecue, kalau misalnya mungkin belum tahu gitu, jadi di mana orang-orang datang gitu, kita datang, terus sebenarnya dipilih dagingnya yang mana, semuanya mentah gitu kan. Di depan ada kompor sama cerobong gitu. Terus sebenarnya waktu itu kita ke sana, anak saya nanya, ini restoran? Iya, kenapa kita yang masak? Baru saya mau begini, bener juga ya, kenapa gue yang masak? Kok gue yang bayar jadi gue yang masak gitu kan? Cuman apa yang terjadi, kalau misalnya Anda dari ke Korean barbecue setelah keluar, saya pasti tahu. Kok lu ngajak-ngajak ya? Ngajak-ngajak, lain kali ngajak dong gitu kan. Karena apa? You spend time, masak, asapnya keluar, gitu kan. Baju jadi bau asap, rambut jadi bau asap, kulit pun jadi minyakan gitu kan. Karena apa? You spend time cooking. Jadinya semuanya kena. Nyerap gitu kan, walaupun ada cerobong gede gitu untuk suck the smoke out gitu kan. Cuman akan kelihatan, akan kecium. Begitu juga kalau misalnya Anda spend time with the Lord, people can smell. People will know. People will, orang ini berbeda ya. Orang ini benar-benar kayak luar biasa ya. Karena apa? Kalau misalnya Anda benar-benar mendedikasi waktu Anda pun akan menuruti segala perintah daripada Tuhan. Di Yohanes 14 ayat 15. Dikatakan jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi saya mau menganjurin bahwa no matter how long you've been going to church, just because you go to church, it doesn't make you a Jesus follower. Hanya karena Anda pergi ke gereja setiap minggu, setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, bukan berarti Anda pengikut Kristus. Hanya karena Anda mempunyai garasi, bukan berarti Anda punya mobil. Anda punya garasi mungkin untuk 10 mobil. Cuma belum tentu Anda mempunyai 10 mobil, bukan? Kalau misalnya Anda kasih saya satu, gitu boleh. Cuman it doesn't mean bahwa Anda terus melakukan hal yang sama, terus menerus mau pelayanan lah, mau ke gereja lah, mau ke conference lah, ke retret lah. Cuman bukan berarti Anda adalah pengikut Kristus. You need to understand this. Semua orang yang melakukan adalah pengikut Kristus. Dan gimana caranya orang bisa tahu ada evidence, ada satu bukti bahwa itu adalah pengikut Kristus. Di Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan seperti ini. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada nggak sih kira-kira daripada kita? At least sabar sedikit. Apalagi kalau kita orang Indonesia sangat susah banget ya, kulturnya gitu kan. Kalau orang Indonesia itu kalau dari pesawat, ada tiba-tiba dari gini, cabin crew, prepare to landing. Gitu. Semua kayak, wah udah mau turun, walaupun setengah jam lagi gitu kan. Siap gitu kan. Terus semua seatbeltnya copot semua. Ngantuk kemana? Kayak invisible, tiba-tiba langsung kayak, mana barang gua? Padahal baru kayak, padahal udah bilang, kalau misalnya lampunya fasten your seatbelt belum mati, jangan copotin dulu. Cuman karena kita orang Indonesia, semuanya serba cepat dan kompetitif.
Jadinya kayak semuanya itu jadi gak sabar. Tiba-tiba orang-orang gak sabar, kita juga gak sabar. Kok pada bangun ya? Gue juga deh. Saudara, ada gak sih at least we have that passion? At least we have that kindness. At least we have that gentleness. At least we have self-control. Semuanya itu kalau misalnya kita tahu yang mana penting dan benar, kita pasti akan lakukan. When you decide to live brand new, saya percaya bahwa struggle-nya itu real. Struggle-nya begitu luar biasa. Karena di Efesus 4 ayat 22-24 dikatakan seperti ini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui oleh di dalam roh dan pikiranmu. Dan juga ayat 24, dan mengenakan manusia baru. Saya percaya sekali bahwa saat kita menanggalkan yang lama, mengenakan manusia baru, itu adalah proses yang begitu luar biasa karena kita hidup masih di dalam kedagingan. Karena itu hal yang ketiga, saya percaya sekali bahwa keep running back to God. Remember this. Seringkali kalau misalnya kita sudah melakukan satu hal yang kegagalan atau mungkin sudah mulai hal-hal yang nggak enak, seringkali kita running from God instead of running to God. Seringkali kita menjauh daripada Tuhan daripada kita mencari Tuhan. Apalagi kita sebagai orang-orang Kristen, menurut saya banyak sekali mengalami suatu namanya kepedihan, kebencian, kepahitan, dan tantangannya itu kadang-kadang dalam diri kita sendiri. Hal demi kayak kita dikecewakan sama orang, kita mungkin percaya ekspektasi yang tidak sama, suatu hal yang mungkin banyak sekali kejadian, terutama mungkin di gereja dan sebagainya. Karena seringkali saya dengar dari pengalaman pribadi daripada orang-orang, selalu yang membawa masalah itu kebanyakan orang gereja. I don't know why. Cuma saya mau mengingatkan kembali bahwa hanya karena orang Kristen yang lain berbuat seperti itu, it doesn't mean that you have to open your... Oh, semua pada begitu, gue juga begitu deh. You need to understand, keep running back to God. Karena kita percaya sekali bahwa semuanya kita membutuhkan dari kekuatan dan juga hikmat daripada Tuhan. Untuk bisa hidup yang baru, saudara-saudara. Daripada kita mungkin beralih kepada alkohol lah, kepada obat-obatan lah, kepada internet lah, kepada sosial media lah, apapun itu, why don't we just go back to God? Karena Tuhan mau menjadi daripada sumber kehidupan Anda. Karena kenapa saya tahu dari situ dari mana? Karena di Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Saat kita kembali sama Tuhan, saat kita benar-benar kita tahu apa yang kita mau dan kita perlu, bahwa Tuhan yang akan mengisi segalanya. Every single thing that you lacking, God will fulfill. Kolose 2 ayat 10 dikatakan gini, tapi kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. I love in English dia bilang, in Christ you have been brought to fullness. Penuh. He is the head over every power and authority. You know, saudara, saya suka sekali makan. Gitu, saya suka sekali makan. Dan kadang-kadang kalau saya lagi makan dan mungkin kadang-kadang ke restoran, kita ada sectionnya gitu kan, entree, main, dessert gitu kan. Cuman seringkali bahwa saya makan sedikit mungkin banyak, pas mungkin entree dan main, akhirnya saya kenyang. I'm full terus saudara ditanya kan sama bisa waiternya, oh would you like to some dessert gitu kan. Misalnya, oh iya coba lihat menunya. Wah menarik sekali gitu kan, I want that. Cuman karena saya kenyang, saya jadi kayak udah deh, enggak deh, maybe next time. Walaupun kelihatannya menunya menarik sekali dan pengen dicoba, cuman karena saya kenyang, daripada saya paksain tiba-tiba keluar lagi, itu kan nggak lucu kan, tiba-tiba yaudah kayak you clean up and go gitu kan, nggak mungkin kan, yaudahlah mendingan nggak usah dessertnya. You know, sometimes kita mungkin sulit sekali untuk menanggalkan yang baru, mungkin kita tidak penuh dengan Tuhan. We don't feel full on God. Mungkin sometimes kita nggak kenyang sama daripada Tuhan, dan kadang-kadang mungkin kita nggak memberikan waktu, ruang supaya kita bisa diisi penuh sama Tuhan. Mungkin kita tidak memberikan waktu untuk kita mempunyai satu waktu bersama dengan Tuhan supaya kita dipenuh. You know, kalau misalnya kita kenyang, itu akan lebih susah digoda. You'll be hard to be tempted.
Kayak tadi itu dessert gitu kan, kelihatannya enak sih, cuman gue kenyang, udahlah, udah tutup aja. If you full, kalau misalnya kita kenyang, apalagi kalau misalnya dengan firman Tuhan, apalagi dengan daripada Spirit of the Lord, it will be harder to be tempted. It will be harder, akan lebih sulit untuk kita bisa digoda dengan hal-hal yang lain. Saya percaya bahwa our transformation requires a change within ourselves. Transformasi itu terjadi dimulai daripada diri kita sendiri, saudara-saudara. Perubahan apa? Cara pandang, hati kita. Selain itu, kita harus juga mengizinkan Tuhan untuk bisa menuntun kita, memperbaharui batin kita. Transformation itu nggak harus terjadi di luar. People will think kayak, tahun 2024, ya saya mesti pekerjaan baru, saya mesti pindah ke kota yang baru, saya mungkin harus ke gereja yang baru, saya harus melakukan hal yang baru. No. Mungkin yang Anda harus kerjakan adalah mempunyai suatu perspektif yang baru. Apapun yang Anda dipanggil untuk lakukan, Tuhan sudah berikan. Every single thing yang Anda harus lakukan dari Tuhan sudah berikan. Anda punya 2 tangan, bukan? Anda bisa membantu orang. Because you have 2 hands, because God has given you 2 hands. Kita semua punya kaki 2. Puji Tuhan semuanya baik. That means we can go be blessing for others. Semuanya sudah diberikan sama Tuhan. Permasalahannya, apakah kita mau melakukannya? Bahwa kadang-kadang bahwa kita bisa kembali lagi bahwa Rasul Paulus itu ke kota Damsyik. Tujuannya pertama cuma mau membunuh orang-orang Kristen, mempenjarakan orang-orang Kristen. Tiba-tiba apa terjadi? Suatu transformasi terjadi, jebreng. Dia memberitakan kabar gembira. Kotanya gak berubah, saudara-saudara. Orangnya gak berubah, saudara-saudara. Perspektifnya berubah. Karena itu dia bisa membawakan kabar gembira kepada semua orang di sana. I think this is the time for us. Bukan untuk kayak menyalahkan atau mau mencoba menghakimi. Cuma saya percaya sekali bahwa this is the time for us to change what's inside. Supaya kita bisa memasuki chapter yang baru, saudara. Seringkali kita gak mau meninggalkan yang lama. Dan akhirnya kita tidak punya tempat untuk yang baru. Seringkali kita selalu memegang hal-hal yang lama, akhirnya kita tidak mempunyai fokus untuk yang ke depan. Saya mau katakan seperti ini, saudara-saudara. Mungkin hal-hal yang lama itu baik. Mungkin tahun 2023 hal yang baik kita jadi untuk kehidupan saudara. Mungkin dapat earn more money, ada promosi, kerjaan baru, rumah baru, dapat pacar, baru married, baru punya anak, whatever it is. Sulit ya untuk meninggalkan yang semuanya yang terjadi yang baik-baik. Cuman hear me, Tuhan tidak pernah melakukan pekerjaan terbaiknya di masa lalu Anda. Tuhan tidak pernah melakukan pekerjaan terbaiknya di masa lalu Anda. Ia selalu melakukan yang terbaik di masa depan Anda. Dan kalau misalnya kita terlalu penuh, terlalu kenyang dengan apa yang terjadi di masa lalu, kenyang semuanya, jadinya kita tidak punya visi untuk masa depan, you are missing out something greater from the Lord. Kita bisa mengatakan, thank you Lord for the blessing, thank you for the experience, thank you for the opportunity. But I know something greater is in front of me. Ada satu hal yang baru yang begitu luar biasa terjadi di depan saya. Mungkin beberapa daripada kita mungkin, the old things so bad. Benar-benar yang lama-lama tuh buruk banget. Penuh dengan duka, kekecewaan, keputusasaan, kepahitan. Hey, guess what? Good news, God will change that. Tuhan mengatakan bahwa Ia akan melakukan satu hal yang baru. We can expect, kita punya satu ekspektasi bahwa Tuhan akan melakukan hal yang baru. Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk menerima yang baru dari Tuhan? Harapan yang baru, semangat yang baru, api Tuhan yang baru, kekuatan dari Tuhan yang baru, urapan yang baru, perspektif yang baru, hati yang baru, because we live brand new. Mungkin saya undang semua mungkin baik-baik berdiri. Just want to pray for you. Sekali lagi, saya punya satu hati di mana
Kita harus bisa mempersiapkan dari dalam diri kita, nggak cuma dari sekitar kita. Kalau misalnya orang baik, kita jadi baik. Kalau misalnya orang buruk, kita jadi lakukan yang buruk. No. Every single thing, transformasi terjadi di dalam diri kita. Apakah kita masih mau melakukannya? Mari kita sama-sama duduk kepala, kita berdoa. Saya berdoa sekali lagi. Kita benar-benar jauh dari sempurna sekali lagi. We're not even perfect, not even close to perfect. Cuma kita bisa maju dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Kita tidak lebih tinggi daripada orang lain. Teman, kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang maha tinggi. Dia memampukan, Dia membawa hal-hal yang mungkin kita gak pernah pikirkan, gak pernah kita lihat, gak pernah kita dengar. Cuma Dia yang akan fulfill every single thing that you desire. Undang Roh Kudus untuk berbicara pada Anda saat ini juga. Gak cuma undang, cuma biarkan Anda juga mendengar dan juga melakukannya. Hari ini saya mau berdoa untuk Anda, bagi Anda mungkin saat ini mungkin punya suatu beban yang begitu luar biasa, something mungkin yang terjadi di masa lalu yang mungkin Anda tidak bisa punya suatu semangat yang baru lagi. Atau mungkin ada banyak hal yang terjadi, mungkin satu hal yang membuat Anda pesimis, membuat Anda mungkin tiba-tiba menjauh daripada Tuhan, dan juga you dropping all things yang mungkin Anda tahu bahwa ada standarnya di sana, cuman Anda compromise. Ada boundaries, ada batasan-batasan yang Anda mencoba menerobos karena satu kesalahan demi yang lain. Hey, you know what? I just want to pray saat ini untuk Anda. If that's you, Anda benar-benar merem, nggak usah kalian ini, saudara. Saya mau undang Anda untuk angkat tangan saudara. Karena apa? Karena dengan angkat tangan saudara itu artinya bahwa apa yang kelihatan di depan secara fisik itu terjadi dalam hati. Apa yang Anda ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang Anda lepaskan di bumi akan terlepas di surga. This is your opportunity. If this kayak Anda percaya bahwa hari ini adalah hari yang tepat, bukan suatu kebetulan Anda bisa mendengarkan firman ini, bukan suatu kebetulan Anda ada di sini. Dan biarkan Roh Kudus yang berbicara. If that's you, I want to pray for you. Sekali lagi saya mungkin undang sampai 3 ya, 1, 2, 3. Yang ketiga angkat tangan. Pertama, bahwa Tuhan sangat amat menyayangi Anda. Yang kedua, bukan suatu kebetulan Anda ada di sini. Yang ketiga, Anda bisa angkat tangan saudara saat ini juga. Thank you Lord, thank you Jesus. Just keep your hands up. I want to pray specifically for you. Nggak usah lihat kanan kiri saudara. Can you just close your eyes, every single of you please. Semuanya tutup mata, nggak usah lihat kanan kiri saudara. Yes, thank you Lord, thank you Jesus. Kau lihat Tuhan, tangan-tangan Tuhan saat ini sudah angkat tangannya ya Bapak. Suatu deklarasi, suatu pembaharuan, di mana ada suatu restorasi juga ya Bapak. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, in His Spirit, in His authority, in the name of Jesus, biarkan Tuhan ada satu pembaharuan terjadi saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, restorasi terjadi ya Bapak. Ada satu pembaharuan, ada satu sukacita, ada suatu pembaharuan yang benar-benar luar biasa yang tidak pernah mereka lihat. Kamu percaya tahun 2024 mereka menjadi baru ya Bapak. Thank you Jesus, thank you Jesus. Aku serahkan Tuhan semuanya ke dalam tanganmu, biarkan Kau terus yang beracara ya Bapak. We thank you Jesus, in Jesus name we pray. Amen. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered.
Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang Kau taburkan kepada kami semua ya Tuhan. Biarlah firman ini bisa bertumbuh dalam setiap hati kami ya Tuhan. Bisa bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat ya Tuhan. Biar kami bisa menjadi pelaku firman ya Tuhan. Kami mau mengarahkan ya Tuhan pandangan kami ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan di tema ini, next chapter ya Tuhan. Biarlah Engkau yang tentukan ya Tuhan. What's next dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami mau trust in you Lord. Kita mau menyerahkan semua harapan kami ya Tuhan, semua masa depan kami. What's next into your hands. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk hari ini, untuk firman yang telah disampaikan pada hari ini Tuhan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Jika Engkau telah menerima dan mendengar dan melakukan dengan setia apa yang telah disampaikan pada hari ini melalui Pastor Yonatan, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberitakan berkat di atasmu, yakni di atas lumbumu, dalam segala usahamu, segala pekerjaanmu, dan segala studimu. Kau akan selalu naik dan bukan turun. Kau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, dan pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak, kami ucap syukur, kami mau bersatu hati untuk mendoakan untuk Pastor Yonatan juga istrinya Sarah ya Tuhan. Terima kasih untuk anak-anaknya Tuhan. Biar Engkau yang pakai mereka lebih lagi ya Tuhan dalam pelayanan mereka di FGF Auckland ya Tuhan. Engkau yang terus berkati mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan selalu berhasil ya Tuhan. Berkati pekerjaan mereka juga ya Tuhan. Biar dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, mereka bisa terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Berkati fellowship kami ya Bapak. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk teman-teman. Kita ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saya mau memanggil Pastor Anthony untuk maju dengan Vera. Mana Ibu?